Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Fatimah Yusfi Martika Putri, Diva Natasha Nugraheni, dan Sekar Maisyah Putri akan memaparkan mind mapping tentang pendidikan karakter. Yang pertama, ada pengertian pendidikan menurut Niccolò Machiavelli. Beliau mengartikan pendidikan adalah proses memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus-menerus dari kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Yang kedua, ada menurut John Dewey. Pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang berdampak pada penambahan makna pengalaman dan kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Yang ketiga, menurut C.H. Pestalozzi, beliau memberikan penekanan pada pendidikan formil dibandingkan dengan penimbunan pengetahuan pada anak. Pada intinya, Pestalozzi menghendaki pendidikan yang harmonis dan seimbang antara jasmani, agama, sosial, susila, dan pengetahuan. Yang keempat, ada menurut Dwi Siswoyo, mengartikan pendidikan dalam arti teknis adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau melalui lembaga-lembaga lainnya dengan sengaja mentransformasikan warisan budaya yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Yang kelima, pendidikan menurut Dale Carnegie adalah to teach, to mentor, to discover, to publish, to reach below the wall, to change, to tell the truth, to inform, and character building, yang artinya untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menemukan, untuk memaparkan, untuk melampaui batas, untuk perubahan, untuk mengatakan kebenaran, untuk menginformasikan, dan pembangunan karakter. Yang keenam adalah pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketujuh, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisah-pisahkan agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan kehidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya. Untuk selanjutnya mengenai karakter. Yang pertama yaitu arti. Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Yang kedua, karakter dari segi psikologi. Kepribadian merupakan titik tolak dari etika atau moral, misalnya kejujuran seseorang. Yang ketiga, menurut terminologi karakter, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, competence atau kompetensi. Yang kedua, will atau keinginan. Dan yang ketiga, habit atau kebiasaan. Dari 3 hal yang di atas, memiliki keterkaitan. Yang keempat, menurut pusat kurikulum. Pengertian karakter itu sendiri sebagai watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi nilai-nilai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Setelah kita mengetahui arti karakter sendiri, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi karakter. Yang pertama, membuat kebiasaan. Sama halnya ketika kita tahu karakter kita akan terbiasa dengan orang-orang dan juga orang-orang bisa tahu
kebiasaan kita berdasarkan karakter kita sendiri. Yang kedua, memberikan atau membentuk sifat dan watak. Dengan adanya pendidikan karakter, kita pasti akan tahu dan lebih paham tentang diri kita sendiri, dan di dalamnya kita juga bisa membentuk sifat dan watak kita sesuai dengan karakter kita masing-masing. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan akhlak, moral, etika, dan karakter. Yang pertama, akhlak. Akhlak bisa disebut dengan tingkah laku, hampir sama dengan moral, etika, dan karakter, tetapi perbedaannya terdapat pada standar penentunya itu sendiri. Standar penentu akhlak yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, moral. Moral itu sendiri bisa disebut dengan kebiasaan, dan bentuk moral itu lokal atau khusus. Tentu saja, moral sendiri hal atau tindakan yang memiliki nilai positif. Yang ketiga, etika. Etika bisa disebut dengan tatanan atau perilaku. Nah, etika sendiri bersifat teoritis atau umum. Etika mencakup analisis dan penerapan tentang konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dan moral sering diartikan sama, namun sesungguhnya berbeda. Etika bersifat ilmiah, sedangkan moral bersikap aplikatif. Yang terakhir, karakter. Karakter sendiri memfokuskan tingkah laku individu, dan karakter biasanya tertanam pada diri seseorang sejak ia dilahirkan. Tetapi, karakter juga perlu diasah, karena jika tidak, kita tidak akan mengetahui karakter kita sendiri. Dan tentunya, yang pasti, karakter setiap individu itu berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya ada hubungan antara pendidikan dan karakter. Tadi sudah disinggung apa sih arti pendidikan dan arti karakter. Nah, pendidikan adalah sarana atau wadah pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter pikiran pada tubuh anak. Sedangkan karakter adalah sifat atau watak seseorang yang dapat dibentuk di jenjang pendidikan. Jadi, intinya sebuah karakter tidak akan terbentuk tanpa adanya wadah pendidikan. Dan pendidikan akan memiliki fungsi untuk menciptakan sebuah karakter. Jadi, antara pendidikan dan karakter saling melengkapi dan berhubungan. Subbab materi pengembangan. Jadi, pendidikan karakter tidak hanya didapat dan dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan saja loh. Di sini teman-teman bisa lihat, pendidikan karakter didapat dari lingkungan, rumah, dan sekolah. Di lingkungan pendidikan karakter, kita dibentuk oleh bagaimana sih lingkungan tempat tinggal kita. Jika lingkungan tempat tinggal kita itu baik, maka karakter kita juga mengikutinya menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, lingkungan tempat tinggal kita itu sangat penting, sangat berpengaruh. Bagaimana sih karakter kita terbentuk? Yang kedua, ada di rumah. Di rumah, karakter kita dibentuk dan dididik oleh orang tua kita. Bagaimana sih karakter orang tua kita? Maka itu mencerminkan bagaimana juga karakter kita. Yang ketiga, ada sekolah. Nah, di sekolah kita pasti sudah tahu siapa yang mengajari karakter kita, yaitu ibu dan bapak guru. Ibu dan bapak guru mengajarkan kita karakter, bagaimana bersikap manusia antar manusia, bagaimana bersikap manusia dengan Tuhan, dan bagaimana manusia bersikap dengan makhluk Tuhan lainnya. Demikian tadi pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.